Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hundurin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf handal kita Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususan Syekh Masih wa khususan Asyadidi wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, dilanjutkan dengan kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan minggu yang lalu terkait dengan rahasia huruf, ya, simbol dalam Al-Quran. Ya, seperti alif lam mim. Ternyata alif lam mim ini, ya, di Al-Quran ada di beberapa surat, ya, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan Sajdah. Pada minggu yang lalu sudah disampaikan, dijelaskan terkait makna asror di balik alif lam mim. Alif lam mimnya ini, ya, terkait dengan surat Ar-Rum yang ada pada surat Ar-Rum. Menurut Syekh Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, bahwa alif lam mim, alifnya itu isyarah ila tauhid. Jadi huruf alif yang berdiri tegak itu simbol tauhid, simbol keesaan. Artinya, ya, tidak ada yang wujud di alam semesta, ya, kecuali madharullah. Alif dalam alif lam mim memiliki makna sebagai isyarah dari tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mimnya memiliki makna al-mulk, yaitu raja yang mengatur alam semesta, la yahlik, yang tidak pernah akan runtuh, akan sirna, akan hancur. Ya, selain Allah pasti hancur dan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Kuluman, setiap orang, ya, 'alaiha, di atas bumi dan langit ini, fan,
akan hancur, akan sirna. Wa yabqa, dan kekal, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu rabbika, yaitu ya zat Tuhanmu yang maha agung dan mulia. Dari penjelasan ini kita sudah bisa memahami makna simbol dari alif lam. Kemudian lamnya apa? Lamnya ini ternyata menarik. Wallamu bainahuma wasitoh litakuna robitoh bainahuma. Lam ini sebagai wasitoh, perantara. Ya, seperti kalau kita jelaskan ya dari proses kejadian alam semesta termasuk diri kita. Sebelum ada alam semesta, ya, yang ada hanya Allah. Kemudian Allah berkehendak, ya, ini an-uraf fa khalaqtul khalqa fa bi ya'rifuni. Aku ciptakan makhluk, aku ingin dikenal, gitu. Maka denganku Allah, mereka mengenalku, gitu. Jadi proses tajalli wujud alam semesta ini ya, yang disebut dengan istilah madhar, majla, ya, wujud alam semesta ini sebagai wadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sudah menyaksikan wujud alam semesta beserta seisinya, masih menanyakan Tuhan di mana, ya, ini pertanda pemahaman tauhidnya masih mentah. Ya, apalagi kalau ditanya Tuhan di mana, di atas. Tuhan di mana, di surga. Padahal ya Allah tidak bertempat pada satu tempat. Nah, ini yang harus dipahami dari sisi pemahaman akidah Asy'ariyah. Nah, lam ini menarik. Lam ini sebagai wasitoh. Jadi alam semesta ini sebagai wasitoh, perantara, pengenal. Kita bisa mengenal Allah, bisa mentauhidkan Allah, ya karena ada wujud madhar alam semesta. Alam semesta ini setelah direnungi, dipikiri, ya, dihayati secara mendalam, termasuk diri kita, ini yang paling gampang, diri kita direnungi, ya, dulu kita tidak ada menjadi ada, dulu sebelum ada kita di mana, gitu. Maka ketika sudah wujud fisik di alam semesta ini yang disebut sebagai wasitoh, perantara, dan juga sebagai robitoh. Ya, robitoh itu yaitu penyambung, keterkaitan. Ya, seperti wujud diri kita, makhluk yang disebut manusia. Ya, seperti saya, ya, sebagai contoh. Saya bisa nyata di dunia ini, ya, itu yang mengadakan dan menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah membuat sebuah sistem dalam kehidupan, baik sistem ini di alam gaib maupun di alam syahadah. Allah ini
ya luar biasa canggihnya, sistemnya telah dibuat baik di alam syahadah maupun di alam ghaib. Ya, ketika Allah berkehendak ingin menciptakan manusia yang namanya Ali di Lauhil Mahfuz, itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses sunatullah. Mulai dari alam arwah, alam misal, sampai alam atsam. Ya, kalau kita lihat ke dalam diri kita, ya, sebelum kita lahir, kita berada di rahim seorang ibu. Ya, kita berada di rahim seorang ibu, ya 9 bulan lebih. Sebelum 9 bulan ini, ya, unsur kita masih unsur-unsur yang disebut dengan sulalah mintin, saripati tanah. Nah, saripati tanah ini, ya, sebelumnya itu sudah Allah ciptakan yang namanya ruh. Jadi ruh lebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum sulalah mintin. Karena sulalah mintin ini akan berproses, ya, bertemunya dengan pasangannya, ya, kemudian terbentuklah zigot 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Ini semua proses yang sudah by design, sistemnya oleh Allah. Ya, kemudian akhirnya setelah terbentuk proses janin, mulai dari sperma, zigot, kemudian darah menggumpal, ya, alaqah, kemudian daging, mudghah, kemudian berproses, ya, sudah mulai ada ya, calon kaki, kiri kanan tangan, kiri kanan kepala, kemudian semakin hari semakin tambah sempurna. Setelah itu baru wa nufika fihi ruh yang ada di alam arwah ditiupkan oleh Allah. Setelah ruh ditiupkan berproses lagi sampai 9 bulan. Maka kalau ada tradisi 7 bulanan, ini dalam rangka mendoakan, ya, mendoakan si janin ini, ya, mudah-mudahan nanti lahirnya dalam keadaan sehat walafiat, ibunya maupun anaknya, kemudian nanti menjadi anak soleh dan solehah. Doa boleh-boleh saja, karena doa ini sangat dianjurkan, ya. Kemudian setelah 9 bulan baru lahirlah kita di alam semesta. Lah, kelahiran kita di alam semesta ini disebut sebagai wasitoh, perantara kita dengan wujud fisik jasmani kita. Akhirnya kita bisa mengenal Allah. Oh iya ya, di dalam diri kita ini ada unsur jasmani yang berupa kulit, daging, kemudian tulang, ada sumsum, ya. Unsurnya dari apa? Air, api, angin, tanah. Kemudian di dalam diri kita juga ada nafsu. Ada yang tercela seperti amarah lawamah, ada yang terpuji, nafsu mulhimah, nafsu sawiyah, dan nafsu mutmainnah. Ada juga di dalam diri kita itu ruh yang menghidupkan diri kita, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka ketika melihat wujud kita, ya seharusnya kita sudah bisa menyadari siapa hakikat diri kita. Maka dengan wujud ini sebagai wasitoh. Maka kalau kita melihat bahwa wujud kita ini enggak ujuk-ujuk datang langsung dari langit, tidak, tapi melalui sebuah proses, yaitu adanya bapak dan ibu, gitu.
bapak dan ibu, inilah yang disebut sebagai robitoh. Ya, robitoh secara jasmani. Jadi robitoh itu ada yang secara jasmani, yaitu asal usul diri kita ini menjadi ada, itu wasilahnya adalah melalui bapak ibu kita. Tanpa bapak ibu kita mau dari mana? Itu wasilahnya. Maka dalam mengenal Allah, orang tua ini bisa menjadi media robitoh untuk memahami secara hakikat asal usul kita. Nah, orang tua kita, bapak ibu kita ini sebagai media ya, yang diciptakan oleh Allah sebagai perantara, sebagai wasilah untuk berprosesnya lahirnya diri kita. Itu maka ketika robitoh dengan aspek zat jaizul wujud ya, jaiz itu atau mumkinul wujud, yaitu aspek-aspek physically ya, seperti orang tua kita, maka ini sebagai menjadi media. Oh iya, saya menjadi ada karena bapak ibu saya. Bapak ibu saya ada ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menarik ini penjelasan Syekh Ibnu Arabi, menarik. Ada wasitoh, ada robitoh. Ya, begitu juga dalam torekoh. Ya, torekoh itu juga ada wasitoh dan ada robitoh. Contoh, orang yang hidup pada zaman sekarang bisa mengamalkan torekoh, apapun torekohnya ya, selama mengikuti kaedah prinsip-prinsip torekoh muktabaroh ya, nggak ada masalah. Kita yang hidup pada zaman sekarang ya, sudah 15 abad yang lalu kita ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka sosok guru yang hadir pada zaman kita yang membawa atau sebagai transmisi genealogi, ini kalau bahasa ilmiahnya ya, transmisi genealogi ajaran-ajaran tarekoh, seperti ya, saya berguru dengan guru saya berguru dengan guru saya, gurunya, guru-gurunya bertemu secara mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Maka guru yang hadir di zaman sekarang ini juga disebut sebagai bagian dari wasitoh. Tanpa wasitoh guru yang membaiat ini, tidak mungkin saya bisa mengenal Allah, tidak mungkin saya bisa mengamalkan kefiat-kefiat torekoh. Ya. Tanpa guru yang mengenalkan ilmu-ilmu hakikat ini, niscaya saya juga tidak akan paham dengan ilmu-ilmu rahasia Allah. Maka perwujudan-perwujudan para guru-guru rohani ini ya, bisa menjadi bagian daripada wasitoh. Ya, wasitoh. Kemudian litakuna robitoh. Nah, sekarang kita posisikan beliau sebagai robitoh. Dalam tarekoh ya, itu ada ajaran yang disebut dengan robitoh, yaitu keterkaitan hubungan guru dan murid ya. Keterkaitan guru dan murid ini karena guru ini mengajarkan ilmu-ilmu rohani, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu yang terkait dengan aspek spiritualitas,
maka guru ini disebut dengan guru rohani. Sedangkan bapak ibu kita yang tadi juga disebut sebagai wasitoh dan juga bisa diposisikan sebagai robitoh secara jasmani. Jadi bapak ibu kita masuk dalam pengertian sebagai jaizul wujud atau mumkinul wujud, ya, ada dua posisi sebagai robitoh dan wasitoh. Wasitohnya ya beliau sebagai wasilah lahirnya diri saya, wujudnya diri saya. Tidak mungkin wujud kita ini langsung dari Lauhul Mahfuz turun blek, itu nggak mungkin. Tapi Allah sudah bikin sistem di alam gaib, proses dari alam qadim sampai berproses di alam kudus ini. Nah, ini juga bisa menjadi wasitoh dan juga robitoh. Posisi bapak ibu kita dipandang secara hakikatnya. Oh, wujud bapak ibu kita ya dulunya tidak ada, menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Dipandang secara hakikatnya. Begitu juga yang aspek ruhani, ya. Kita mendapatkan kaifiat torekoh dari guru rohani. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang kema'rifahan juga dari guru-guru rohani. Maka guru-guru rohani ini juga sebagai wasitoh dan robitoh untuk memandang hakikatnya guru-guru kita ini adalah sebagai wasitoh atau robitoh, ya, untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga harus dipandang secara hakikatnya. Itu. Kalau dipandang secara hakikatnya, ya, hakikatnya, maka kembali kepada tauhid. Itu. Jadi wujud lahir tadi, aspek zahir dan aspek batin kalau dipandang secara hakikat, ya kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar di dalam thariqah kenapa ada wasitoh dan kenapa ada robitoh. Ini dalil argumentasi. Bagaimana kalau ada pendapat orang, ngapain pakai robitoh, pakai wasitoh, kita kan langsung dari Allah. Ya, harus sadar diri. Apa kita ini orang yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah? Tidak. Kita ini manusia yang banyak dosa. Kemudian dipertemukan dengan seorang guru, dibimbing ilmu lahir dan batin, diberikan kaifiat, diberikan zikir, diberikan riyadhah mujahadah. Supaya apa? Supaya kita yang saat ini dalam posisi ghaflah, dalam posisi lalai kepada Allah, itu bisa menyadari kelalaian ini, kemudian dengan latihan zikir supaya hati kita mulai eling, mulai ingat kepada Allah. Ya, zikir ya pakai tasbih dulu nggak apa-apa, pakai yang manual nggak apa-apa, pakai yang digital juga nggak apa-apa. Karena itu sebagai latihan untuk mengajari hati kita supaya selalu ingat kepada Allah. Kalau suatu saat memang sudah istiqomah, itu para salik yang sudah tingkatan mutawasid, muntahi, zikirnya sudah tidak pakai tasbih, karena zikirnya sudah ainu zikri. Itu. Ini yang istimewa. Dan zikirnya nggak perlu dipaksa-paksa lagi, karena sudah automatically. Yaitu ini salikin yang mutawasid menuju muntahi. Tapi kalau yang pemula, ya sadar makom, jangan pakai gaya-gayaan. Saya nggak perlu pakai tasbih gitu. Itu orang awam gitu.
Ya, padahal ya dirinya sama saja gitu. Jadi kita perlu sadar diri, sadar makom, dan tetap bersikap tawadhu gitu. Nah, jadi argumentasi dari alif lam mim ini kita ketemu dasar kenapa di dalam thariqah ada robitoh, ada wasitoh. Oh, ini toh jalannya. Maka orang-orang yang berpendapat tadi, alah ngapain pakai robitoh, kan langsung kita kepada Allah. Kenal Allah dari mana? Oh, kita langsung kepada Quran hadis. Ya, kemampuan Anda memahami Quran dan hadis sejauh mana? Baru hafal satu ayat sudah kemelindi, ya kan? Padahal ayat itu pun ya ayat yang pas-pasan gitu. Hadis pun ya hadis itu juga pas-pasan. Tapi seolah-olah kita nggak perlu pakai perantara, kita nggak perlu pakai guru, kita langsung Quran hadis. Ya ditanya, apa kamu ngerti huruf jer? Ya, ditanya huruf jer, bingung. Apa itu huruf jer? Ada nggak Rasulullah ngajarin nggak huruf jer? Nah, ini tambah gendeng lagi gitu. Jadi ilmunya ya masih belum apa-apa, tapi karena tadi faktor ketidakpahamannya kemudian ditambah kemelindi ya. Oh, nggak perlu gitu-gitu, kita langsung Allah, kita langsung. Nah, ini jelas berarti pertanda dia tidak paham ya. Jadi orang-orang yang paham, orang-orang yang sudah jegur menjadi praktisi ilmu thariqah, ya, belajar ilmu tasawuf, argumentasi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi ini menguatkan keyakinan kita bahwa kita ini yang wujud fisikly saat ini itu ternyata perlu robitoh, perlu wasitoh, baik dohir maupun dohirnya disebut mumkinul wujud atau jaizul wujud, sedangkan aspek batinnya disebut dengan wajibul wujud. Tapi pandangan dua aspek tadi harus dipandang secara hakikat, tidak untuk diucapkan tapi cukup dirasakan. Maka tertiblah praktek kita di dalam syariah, hakikat, thariqah dan ma'rifah, sehingga tidak mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Prakteknya disiplin rapi ya. Nah, setelah kita paham alif lam mim ya, ternyata dahsyatnya luar biasa alif lam mim. Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Faman qara'a, dan barang siapa yang membaca alif lam mim, membaca alif lam mim bihadzil haqiqati, didasari dengan pemahaman hakikat, wal kasfi, dan didasari pemahaman kasyaf. Pemahaman kasyaf itu pemahaman secara hakikat, melihat dari aspek yang hakiki. Jadi sudah terbuka mata batinnya, melihat yang hakiki. Al-fa'il al-hakiki huwallah. Gitu. Ini kalau sudah kasaf dan sudah mengkaji dari aspek hakikat. Maka kalau ada orang yang membaca alif lam mim didasari dengan ilmu hakikat dan memperoleh pencerahan ruhani yaitu ilmu kasaf, apa dampak atau impactnya? Hadoro bil kul lil kul ma'al kul. Hadoro, maka akan hadir. Ya, siapa man? Hadir bilkul, dengan semuanya. Kul itu bimakna ya
alam semesta dan seisinya, bilkul, keseluruhannya. Artinya bilkul memandang ke wujud alam semesta yang ada, bilkul pandangannya langsung lihat dari sisi hakikat dan memperoleh pencerahan hakiki langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bilkul melihat, mata memandang, mata lahir memandang apa yang kita pandang, tapi batiniahnya langsung terkoneksi. Ingat, siapa fa'il al-hakiki, siapa pencipta yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pemahaman ini dipandang secara syuhudi, tidak boleh untuk diucapkan. Ini etika. Lil kul, bagi semuanya, kul, mulai dari lil kul bagi semesta alam, lil kul bagi ya alam semesta juga, ma'al kul ya serta alam semesta beserta isinya. Maka kalau kita sudah memahami aspek hakikat, aspek kasyaf, melihat alam semesta ini dengan bilkul, lilkul, ma'alkul, maka puncaknya kita akan memahami tentang hakikat makna la maujuda illallah. Itu puncaknya. Oh, hakikatnya ternyata ini. Oh, ternyata hakikatnya ini. Jadi ini kenikmatan rohani yang luar biasa yang dirasakan para salik, orang-orang yang terbuka dalam memahami ilmu hakikat, kemudian diamalkan secara tepat, ya, sehingga dalam prakteknya pun tertib dan rapi. Yang dirasakan hanya keindahan-keindahan rohani, ya, tidak diwujudkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bombastis, gitu kan? Karena ini kalimat sutuh nggak boleh, dilarang oleh para ulama-ulama muhakikin. Cukup dinikmati, dirasakan ketika kita sudah diberikan anugerah kasaf, melihat bilkul, likul, ma'alkul, puncaknya la maujuda illallah. Nah, ini dirasakan, ya. Jadi ini kenikmatannya orang-orang ahli hakikat ini kalau sudah kebuka ya dari sisi hakikat dan kasafnya, itu luar biasa, ya. Nah, kemudian fala yabqa syai'un fi dzalikal waqti illa yushhiduhu. Maka ketika sudah bilkul, lilkul, ma'alkul, ya, sudah tidak ada yang wujud di alam semesta keluar wujudnya, maka tidak ada tersisa sedikit pun sesuatu selain Allah, nggak ada. Melihat barang-barang semua kembali kepada Allah, karena ya memang Allah yang mengadakan. Coba kita lihat di alam semesta ini, apakah ada wujud yang ada selain diadakan oleh Allah? Ya, sekalipun dalam prosesnya itu melalui tangan-tangan manusia. Tapi sekalipun melalui tangan-tangan manusia, tapi hakikatnya pun juga dari Allah. Coba kalau manusianya ini tidak dikasih ruh, apa kira-kira bisa berbuat sesuatu? Tidak mungkin. Ini manusia akalnya, ya, nggak ada ruhnya, ya nggak bisa berjalan dengan berfungsi dengan baik. Maka akhirnya, oh ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, aduh, ini kalau mendapatkan anugerah kebuka, kefutuh, memahami ini nikmatnya luar biasa, ya. Fala yabqa syai'un, tidak ada sesuatu yang kekal fi dzalikal waqti, dalam momen itu, dalam waktu itu, illa yushhiduhu,
kecuali dia memandang dengan suhud. Apa yang dia lihat di wujud di alam semesta ini, matanya memandang, tapi hatinya ya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut illa yushhidu, kecuali dia memandang, menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah kebuka seperti ini, pandangan suhud ini yang menjadi prinsip para ulama muhakkikin. Ketika dibuka pemahaman, nggak boleh sutuh latah. Oh itu Allah, itu Allah. Ini nggak boleh seperti ini. Tetap ketika berbicara secara umum ya menggunakan bahasa verbal, bahasa syariat. Ya, jangan sampai mabuk. Ini apa? Ini ya jelas gelas ada airnya. Karena ini bahasa syariat, bahasa komunikasi. Tapi illa yushiduhu, ya ketika dia memandang dari aspek batin, aspek hakikat, dia tahu secara hakikinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Integrasi atau pemahaman yang proporsional antara aspek lahir dan batin ini yang penting. Karena banyak sekali orang yang belajar ilmu hakikat akhirnya mabuk nggak karuan. Kenapa ya? Karena nggak tertib, menimbulkan masalah di lingkungannya. Kenapa ya? Karena nggak tertib. Kenapa nggak tertib? Mungkin dulu ngajinya ngantuk. Atau pengen dilihat dia hebat gitu. Padahal belum paham ilmunya. Nah ini pentingnya memahami ilmu hakikat secara utuh, sehingga ketika utuh maka prakteknya pun kita bisa proporsional ya. Jadi ini nikmatnya ngaji Al-Futuhat ini luar biasa ini. Lakin minhu ma'ya'lamu, lakin minhu akan tetapi darinya ma sesuatu ya'lamu, yu'lamu yang diketahui, wa minhu dan darinya ma la yu'lam. Nah, jadi semua bersumber dari Allah. Ada yang dapat diketahui, ada yang tidak. Alimus syirri, Allah yang mengetahui hal-hal yang sifat rahasia, dan Allah juga mengetahui yang sifatnya zahir. Fatanazzah, nah, ini pemahaman yang cukup bagus. Fatanazzah al-alif an qiyamil harokah. Nah ini dalam memahami alif lamin tadi, alif sebagai simbol dari ketauhidan. Simbol ketauhidan itu ya artinya alif itu berdiri tegak sebagai simbol sifat qayyumiyahnya Allah. Allah itu ya berdiri sendiri, tidak membutuhkan selain Allah. Ya, di balik simbol alif ini ya, menunjukkan keesaan. Keesaan itu ya hakikatnya ya segala wujud di alam semesta ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatanazzah alif an qiyamil harokah, nah, dalam memahami alif sebagai simbol dari ketauhidan tadi harus dipahami secara tanzih. Tanzih itu maha suci Allah, tetap dalam posisi menyucikan Allah. Ya ini ya sesuai dengan ajaran akidah Asy'ariyah. Ya, saya ulang lagi, alif sebagai simbol ketauhidan. Ya, artinya semua yang wujud dari di alam semesta ini kembali kepada Allah. Tapi dalam memahami alif sebagai simbol ketauhidan harus dipahami secara tanzih. Tanzih itu apa? Yaitu menjaga sifat kemahasucian Allah.
Jadi dijaga sifat kemahasucian Allah. Allah yang memiliki sifat apa? Sifat qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah. Ini yang disebut sifat salbiyah. Ini harus dijaga. Karena Allah bersifat qadim, ya. Allah bersifat suci, selain Allah tidak memiliki sifat ini. Nah, ini yang disebut memposisikan alif dengan tanzih. Tanzih itu menjaga kemahasucian Allah. Jangan sampai kemahasucian Allah ini dipahami secara tidak tepat sehingga dicampur aduk. Campur aduk itu maksudnya karena setelah dia paham hakikat wujud alam semesta ini juga kembali kepada Allah. Allah lah juga yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini juga kembali kepada Allah. Kemudian muncul pemahaman, oh berarti wujud alam semesta ini juga Allah. Lah ini namanya tidak tanzih, tidak menjaga kemahasucian Allah. Kenapa demikian? Karena wujud makhluk ini wujud kudus, wujud baru. Wujud kudus ini wujud yang dhaif, yang lemah. Sementara Allah maha suci, maha kuat dan tak terbatas. Maka ketika memposisikan antara Allah yang bersifat tanjih maha suci dengan makhluk, ya sebagai makhluk yang baru, ya, maka jangan sampai dicampur aduk. Dicampur aduk itu maksudnya seperti pemahaman, oh ya kalau begitu berarti ini semua yang ada ini Allah semua. Nah, ini yang salah. Sebab sama saja wujud makhluk yang baru, ya sekalipun ini diciptakan oleh Allah, tetap dia makhluk. Dia tasbih. Harus dijaga dengan zat penciptanya, al-khaliqnya yang bersifat tanzih. Nah, disinilah posisi Syekh Ibnu Arabi dalam memahami hakikat ternyata tertib dan rapi, tetap berpegang pada Asy'ariyah, yaitu menjaga tanzihnya Allah. Tidak dicampur aduk, tidak diilhadkan, ya. Maka di Al-Qur'an itu dilarang. Wadarul ladzina yulhiduna Allah. Tinggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad, campur aduk, panteistik, yang menganggap oh, alam ini juga Allah. Nah, ini salah. Ini namanya tidak bisa menjaga tanzih Allah, ya. Jadi ini yang seringkali salah paham memahami ajaran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi jelas, fatanazzahal alif. Simbol alif sebagai simbol ketauhidan harus dijaga kemahasucian Allah. Sedangkan wujud alam semesta sebagai tajalinya diposisikan sesuai dengan posisi, yaitu sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Tapi secara hakikat kita ngerti, oh itu sebagai tajalinya, sebagai madharna, sebagai majlanya. Itu. Nah, di sini kalau kita bisa memahami secara tepat, terintegrasi dengan baik, proporsional, maka ini ajaran yang hak, yang sesuai dengan ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi tertib di dalam memahami antara hakikat dan syariat. Ya. Fatanazzal alif an qiyamil harokat. Ya. Alif harus disucikan dari seluruh gerakan sebagai simbol dari wujud-wujud baru. Itu. Biha dengannya. Ya dulu annas sifat, ya dulu menunjukkan annas sifat bahwa sesungguhnya sifat la ta'qilu ila bil af'al. Itu. Jadi bahwa sifat itu tidak bisa dipahami ya kecuali dengan perbuatan. Gitu. Jadi artinya Allah memiliki sifat 7 sifat ma'ani. Ya, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor. Ini sifat ma'ani. Kudroh, irodah ini. Ini potensi.
ini belum nampak wujudnya, tapi menunjukkan sebagai potensi yang dimiliki oleh Allah. Nah, untuk perwujudannya ini kan disebut sifat. Untuk perwujudannya, supaya kudroh kuasa itu menunjukkan sifat kemahakuasaan Allah. Ya, akhirnya Allah menciptakan alam semesta dan seisinya. Setelah wujud alam semesta, ini yang disebut sebagai af'al, perbuatan. Realisasi dari sifat ma'ani yang disebut af'al, perbuatan. Nah, ini ya tidak bisa lepas dari yang disebut dengan sifat. Maka wujud yang nyata itu sebagai af'al. Nah, kalau dalam bahasa sifat wajib 20, kudroh itu ma'ani, kemudian perwujudan dari sifat kudroh qadiron itu maknawiyah. Kalau di sini kudroh itu sifat, irodah itu sifat yang dimiliki oleh Allah yang bersifat qadim. Kemudian diciptakanlah alam semesta seisinya. Nah, ini sebagai aktualisasi dari sifat kudroh menjadi af'al. Oh, ternyata aktualisasinya bentuknya seperti ini. Ini namanya af'al. Nah, analog sederhana ya untuk mendekatkan paham masalah ini. Contoh si A ini dianggap cerdas. Oh, dia tuh cerdas, gitu. Cerdas ini kan secara fisik nggak nampak. Ya, apakah indikasinya kalau cerdas itu jidatnya lebar? Belum tentu. Orang yang bodoh jidatnya lebar juga banyak, gitu. Nah, ketika dua orang yang satu pintar, yang satu biasa, ini kan secara fisik ini nggak nampak. Tapi akan kelihatan bahwa yang satu ini cerdas, ya disuruh ngerjain soal 100. Sama-sama dua ngerjain, hasilnya akan beda. Gitu. Ini perumpamaan dari sifat yang tidak nampak kemudian menjadi af'al setelah dia bergerak mengaktualisasikan. Oh iya, ternyata ngerjain soal 100 benar semua. Sedangkan yang ini ngerjain soal 100 benar 1 misalkan. Nah, ini analog yang ini hanya sekedar untuk mendekatkan paham, ya. Jadi bahwa sifat yang bersifat ma'ani tadi itu akan menjadi realistis, nyata, konkret ya illa bil af'al. Kama qala alaihi salam. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah, ya kana Allah, karena ada siapa Allahu Allah. Nih, karena Allah nyata, ya, Allah ada. Kemudian wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu ma'ahu yang menyertainya. Jadi wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang menyertainya. Artinya apa? Allah memiliki sifat salbiyah, yaitu baqo, qidam, mukhalafatul hawadisi. Jadi wala syai'a ma'ahu, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Jadi wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu yang menyertainya. Kalau ada sesuatu berarti ada sesuatu selain Allah. Nah, ini yang disebut wala syai'a ma'ahu. Wa huwa alama alaihi kana. Wa huwa, dan bermula Allah, alama atas sesuatu, alaihi atasnya, kana ada. Akan tetapi Allah itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada ini ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menarik. Kanallahu wala syai'a ma'ahu
wa huwa alama alaihi kana, wa huwa alama alaihi kana. Ini hadis Nabi yang menjadi rujukan ulama-ulama muhaqqiqin. Falihada sorofnal am ila ma yaqilu ila dzatihi al-munazzah. Karena itu ya, kita menjalankan perintah kepada sesuatu yang dapat kita pahami, ma yaqilu la ila dzatihi al-munazzah, tidak dipahami kepada zatnya al-munazzah yang maha suci. Jadi maksudnya dalam memahami wujud alam semesta yang menjadi madharnya ya, itu sesuai dengan hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, kalian boleh berpikir tentang ciptaan Allah, tapi tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Nah, di sini juga sama. La ila dzatihi, tidak boleh kita berpikir secara eksploratif tentang zat Allah. Akan rusak. Wilayah kita memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Oh, ternyata sebagaimana penjelasan di awal tadi, ya. Oh, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek objek wujud alam semesta boleh untuk dijadikan sebagai media mengenal Allah. La ila dzatihi al-munazzah, tidak kepada zat Allah yang maha suci. Akhirnya kalau eksploratif ya sampai zat Allah dari apa sih? Ya ini yang nggak boleh. Karena ini warning batasan. Kalau dilanjutkan akan rusak. Kenapa rusak? Ya akalnya tidak mampu dipaksakan. Akhirnya muncul penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh. Kemudian akhirnya keluar dari batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Fa'inal idhofah la ta'kilu abadan illa bil mutadhayyifin. Ya, sebab penyandaran itu tidak bisa dipahami kecuali dengan ya sandaran itu. Contoh. Ya, kalau kita melihat wujud alam semesta ini, ya, ini kan wujud dohir yang nampak di hadapan kita. Kalau kita kaji dari sisi hakikat, dieksplor, ketemu, oh dulu ini tidak ada menjadi ada, Allah yang mengadakan. Nah ini ketika sudah wujud berupa wujud-wujud fisik, kemudian kita diberikan pemahaman yang hakikat, ketemu dari sisi hakikat, ketemu makna-makna di balik wujud yang ada di depan kita. Ya, ini fa'inal abawa ta'ala ta'kilu ila bil abi. Contoh, sifat kebapakan itu tidak bisa dipahami kecuali dengan ya bapak itu. Jadi artinya begini, seseorang yang memiliki jiwa abawah, kebapakan, yaitu tidak bisa dipahami selain orang yang memiliki wujud diri bapak itu. Contoh bagaimana kasih sayang seorang bapak kepada anak. Ya, tentu bapak dan ibu memiliki karakter yang berbeda, tapi keduanya sebagai kesempurnaan. Contoh, kalau bapak misalkan agak tegas kepada anaknya yang misalkan tidak males-malesan sholat, seorang bapak itu tegas karena dia punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kalau sampai anaknya nanti gak sholat, itu ya orang tua yang akan diseret di akhirat. Maka orang tua punya tanggung jawab tegas. Gak sholat, ya bisa dengan cara berbagai macam pendekatan, ya apakah dengan cara ya penuh kasih sayang atau dengan sifat tegas.
Ya, kalau zaman dulu itu orang tua ya bisa disabet ya istilahnya dengan kayu supaya anaknya sholat, atau dengan cara lain ya, misalkan subuh susah dibangunkan kemudian diguyur gitu. Jadi sifat kebapakan itu muncul, yaitu wujud sifat tegas. Tapi sifat keibuan ya adanya penuh kasih sayang ya. Misalkan bapaknya mau marah, ibunya seharusnya paham, oh bapaknya ini sedang menunjukkan sifat tegas sebagai seorang bapak, supaya anak ini bisa memahami, oh bapaknya itu tegas dalam mengatur ya supaya menjadi pribadi anak yang soleh, yang taat dalam agama. Ya, seorang ibu ya tentu penuh kasih sayang dan kelembutan dan tanggung jawab. Nah, tentu karakter ini bisa dipahami, dirasakan ya bagi orang yang memiliki sifat itu. Contoh kalau seorang bapak ya kalau dia jadi bapak baru merasakan. Kalau dia seorang ibu ya baru merasakan bagaimana tanggung jawab dan kasih sayang seorang ibu itu. Wal ibni wujudan wa takdiran ya, illa bil ab wal ibni. Wujudan baik secara wujud, wa takdiran dan takdir. Wa kadzalika dan begitu juga al malik, raja, wal khaliq dan pencipta, wal bari ya dan yang mengadakan, yang mengatur, al musawwir yang mengatur rupa, wa jami'ul asma dan semua nama, allati tatlubul alam bihaqaiha yang menuntut kepada alam bihaqaiha dari aspek hakikatnya ya. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Arabi ini ya cukup mencerahkan kepada kita ya, bahwa dengan membahas rahasia di balik alif lam mim ini ternyata sangat terkait erat dengan pemahaman tauhid dan juga memahami wujud alam semesta ini sebagai wasitoh dan robitoh, dan mim ya sebagai simbol dari raja alam semesta yang tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah sirna. Maka ketika mampu memahami alif lam mim dari aspek hakikat dengan mendapatkan pencerahan dari sisi kasyaf, maka akan hadoro bilkul lilkul ma'alkul, maka akan menyaksikan kenikmatan, keindahan, memandang wujud alam semesta kembali kepada Allah ya, bilkul dengan memandang kembali kepada Allah, lilkul kepada segala sesuatu yang ujungnya kembali kepada Allah, ma'alkul serta segala sesuatu yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat memberikan pencerahan kepada kita dalam memahami rahasia simbol-simbol dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami penjelasan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Wa nafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.